Baik, kita kali ini akan membahas bagaimana cara konfigurasi dasar mikrotik atau basic configuration mikrotik. Jadi seperti kita ketahui bahwa sistem operasi mikrotik saat ini cukup populer untuk menjawab berbagai macam kebutuhan di jaringan komputer. Jadi contoh kasus sederhananya, misalkan kita punya satu PC atau satu laptop yang sudah terhubung ke ISP atau Internet Service Provider. Tetapi bagaimana jika kita punya lebih dari satu atau dua PC atau laptop juga mendapatkan hal yang sama, dapat internet dari ISP. Nah, tentu untuk implementasi itu kita harus paham konfigurasi dasar dari mikrotik itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita kasusnya punya beberapa laptop atau PC yang akan terkoneksi ke ISP, maka kita membutuhkan perangkat switch hub. Jumlahnya tentunya disesuaikan dengan jumlah komputer yang kita gunakan. Di samping perangkat switch hub, kita juga butuh satu perangkat namanya router board atau router. Dalam hal ini kita menggunakan router board mikrotik. Kemudian untuk mengimplementasikan konfigurasi dasar mikrotik, tentu di tahap awal kita perlu menentukan pengalamatan atau pemberian IP address pada jaringan lokal yang akan kita bangun. Yang pertama, kita menentukan dulu IP address jaringan lokal yang menggunakan di sini misalkan rentang IP-nya adalah antara 192.168.10.0 sampai dengan 192.168.10.255. Kemudian kita juga harus menentukan networknya, yaitu karena kita menggunakan kelas C, kita gunakan 192.168.0/24. Karena di situ kita sepakati /24 atau simbol subnet masknya /24, maka kita gunakan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian setelah menentukan IP address jaringan lokalnya, kita juga menentukan konfigurasi untuk router. Di sini kita juga harus menginputkan, men-setting atau mengkonfigurasi IP address, subnet mask, IP gateway, dan DNS server. Dan keempat-empatnya ini diperoleh dari penyedia layanan internet. Jadi kita berkomunikasi atau berinteraksi, bertanya langsung ke ISP berapa yang harus kita inputkan atau kita konfigurasi di router board kita. Jadi informasi-informasi berkaitan dengan IP address, subnet mask, IP gateway, dan DNS server di router kita perlu tanyakan ke ISP untuk kita input atau kita settingkan di router board yang kita gunakan. Meskipun secara teknis kita bisa cari tahu sendiri atau mendapatkan IP public secara mandiri dari ISP, tetapi pada dasarnya IP public itu berasal dari ISP sehingga kita bisa cari tahu ke ISP. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Baik, saatnya kita mulai konfigurasi dasar mikrotik. Tentu sebelum mulai konfigurasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari aspek hardware, minimal perlu kita siapkan satu unit komputer atau laptop, kemudian 2 media koneksi Ethernet atau kabel UTP, baik mode straight maupun cross, tidak ada masalah, bisa kita gunakan dua-duanya. Kenapa harus 2 media koneksi? Karena nanti yang kabel pertama, media koneksi pertama kita gunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan router board mikrotik di header 2. Kemudian kabel media koneksi yang satunya adalah menghubungkan router board mikrotik ke ISP atau penyedia layanan internet. Jadi di samping komputer, media koneksi tentu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan satu unit router board mikrotik. Nah, dari sisi software kita memerlukan satu aplikasi tambahan, yaitu Winbox. Apa itu Winbox? Winbox adalah aplikasi remote yang digunakan untuk mengkonfigurasi router board mikrotik. Aplikasi Winbox bisa kita peroleh download dari situs resminya yaitu di mikrotik.com atau mikrotik.co.id.
Nah, nanti setelah kita akses situsnya, maka disitu ada menu download dan kita bisa download secara gratis. Setelah kita download, kita kopikan saja di komputer kita, kemudian kita jalankan. Nah, untuk mulai menjalankan sekaligus konfigurasi dasar Mikrotik, maka pertama kita jalankan dulu Winbox-nya seperti ini. Kemudian di tampil awal login, kita arahkan ke menu Netboards, kemudian kita refresh, maka nanti jika tidak ada masalah dengan media koneksi kita, maka akan muncul informasi MAC address routerboard Mikrotik kita. Nah, ini kita arahkan ke MAC address routerboard, maka di sebagian connect to akan muncul MAC address-nya. Kemudian kita mulai connect menggunakan login admin tanpa password. Jadi defaultnya untuk masuk ke routerboard. Oke, kita mulai connect. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah berhasil meremote routerboard Mikrotik, maka dalam konfigurasi dasar Mikrotik yang perlu diperhatikan adalah kita perlu cek dulu di bagian interface ya. Ini kebetulan routerboard yang saya gunakan memiliki ada 6 interface, yaitu Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN yang nanti biasanya digunakan untuk jaringan nirkabel. Kali ini kita akan menggunakan 2 interface saja, yaitu tadi Ether 1 sesuai rencana kita, Ether 1 yang terhubung ke ISP penyedia layanan internet. Kemudian yang Ether 2 terhubung ke jaringan lokal kita, ke komputer kita lokal. Nah, setelah kita pastikan ini aktif, Ether 1, Ether 2, maka kita langsung bisa setting IP-nya terlebih dahulu. Masuk ke IP, kemudian IP address. Kita tambahkan di sini settingan IP-nya. Yang pertama adalah untuk Ether 1 yang terhubung ke ISP. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk Ether 1 yang terhubung ke ISP, maka di sini adalah IP yang satu kelas dan satu segmen dengan IP dari ISP. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari ISP atau kita cari tahu IP public dari ISP, maka kita inputkan di sini. Kebetulan saya memperoleh IP public dari ISP yaitu 192.168.1.1, maka supaya bisa connect dengan IP tersebut, saya gunakan IP yang host ID-nya selain 1, misalkan 2. Kemudian jangan lupa ditambahkan /24 ya. Harus ditambahkan simbol subnet masknya yaitu /24. Setelah itu kita apply. Oke. Ini kita sudah berhasil memberikan IP address yang digunakan untuk terkoneksi ke ISP. Kemudian tentu kita tambahkan satu lagi IP yang untuk Ether 2, dimana ini adalah yang terhubung ke atau menghubungkan antara routerboard Mikrotik dengan jaringan lokal kita atau komputer kita. Di sini bebas ya, selama unik, tidak boleh sama dengan IP yang sudah kita gunakan. Misalkan sesuai dengan rencana awal kita tadi, kita menggunakan IP 192.168.10 sampai 25. Kali ini saya akan menggunakan 10.1/24 ya. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, setelah IP sudah kita berikan ke interface, baik itu interface di Ether 1 terhubung ke ISP dan Ether 2 yang terhubung ke jaringan lokal kita, maka langkah berikutnya adalah kita setting IP root-nya ya, standar root-nya. Jadi kita perlu buat IP root setelah tahap pemberian IP address ke 2 interface tadi. Yang harus diinput di sini adalah kita tambahkan di bagian destination address, kita pastikan ini terisi seperti ini. Ini artinya adalah bahwa ISP nanti akan diteruskan ke semua alamat IP yang ada. Oke, di bagian gateway perlu kita isi IP public dari ISP.
Jadi kebetulan ISP yang saya dapatkan dari ISP saya 192.168.1.1. Setelah diinputkan di gateway IP publicnya, kita apply OK. Nah, setelah itu kita bisa tes terlebih dahulu apakah router boot kita itu bisa menerima internet atau mendapatkan internet dari ISP. Caranya bagaimana? Bisa kita masuk ke terminal konsolnya Mikrotik di sini ya. Kita klik new terminal, kita klik sini. Kemudian kita tes menggunakan tools ping ya. Kita ketikkan ping, tentunya huruf kecil semua, ping spasi alamat IP ISP, IP public 192.168.1.1. Nah, sudah bisa. Kemudian sekarang kita coba bagaimana kalau kita ping ke domain, ping google.com. Tentu belum bisa karena belum kita setting DNS-nya. Nah, supaya bisa kita ping domainnya juga, maka setelah kita konfigurasi IP route, kita perlu konfigurasi IP domain name servernya. Kita masuk ke DNS. Nah, di sini kita isikan IP public dari ISP atau IP DNS yang diberikan oleh ISP. Kebetulan 192.168.1.1. Setelah itu jangan lupa dicentang bagian allow remote request yang bertujuan supaya user pengguna bisa melakukan request atau permintaan informasi ke server. Setelah itu kita apply OK. Nah, setelah langkah-langkah tadi, satu hal lagi langkah yang harus dilakukan adalah setting NAT ya. Jadi apa itu NAT? Adalah suatu metode supaya internet dari ISP bisa diteruskan sampai ke jaringan lokal kita. Jadi semacam di forward ya. Jadi sinyal dari ISP masuk ke router boot Mikrotik perlu di forward, di masquerade supaya IP public bisa terkoneksi ke IP private kita. Caranya masuk ke IP, kemudian firewall, masuk ke bagian NAT atau network translation ya, kemudian kita klik plus. Nah, di bagian general, di bagian chain kita pilih source NAT, kemudian di bagian out interface kita arahkan header 1. Mengapa? Karena jaringan lokal kita outnya mengarah ke ISP menggunakan header 1. Setelah itu di bagian action kita pilih actionnya masquerade ya. Setelah itu kita apply OK. Nah, sekarang kita bisa tes lagi apakah koneksi kita sudah berjalan dengan baik. Kita masuk ke new terminal, kita ping kembali menggunakan alamat domain misalkan google.com. Sudah berhasil. Kemudian kalau sudah berhasil, kita juga bisa pastikan alamat yang lain untuk meyakinkan kita bahwa memang internet kita sudah berjalan dengan baik. Misalkan YouTube juga tidak ada masalah, sudah berhasil. Nah, sampai di sini ini artinya bahwa internet itu sudah bisa diterima dengan baik di sisi router boot Mikrotik. Nah, supaya nanti jaringan lokal kita bisa akses internet ya, tadi asumsinya baru satu komputer. Bagaimana jika kalau banyak komputer lebih dari satu atau dua? Maka ada satu langkah lagi yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi DHCP server ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti jaringan lokal kita mendapatkan IP sebagai syarat mutlak untuk koneksi ke jaringan yang kita bangun. Jadi syarat supaya nanti klien atau komputer yang lain dapat internet, maka harus punya IP. Nah, IP-nya bisa kita berikan secara otomatis dengan cara tadi, konfigurasi DHCP server. Langkahnya saya ulangi, masuk ke IP, ke DHCP
server. Masuk DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup. Nah, di sini kita tentukan interface yang kita gunakan untuk connect ke jaringan kita. Kita gunakan untuk sebagai gateway ke jaringan lokal kita. Dalam hal ini kita tadi sudah punya rencana yang akan melayani jaringan lokal kita adalah Ether 2, di mana Ether 2 itu ke jaringan lokal, Ether 1 ke ISP. Maka Ether 2 yang kita gunakan untuk men-setting DHCP server. Kemudian kita next. Kalau kita perhatikan betul, ini network yang kita gunakan tadi sesuai rencana kita. Tinggal kita next. Kemudian kita next kembali, ya. Ini gateway-nya seperti ini sesuai dengan IP yang diberikan di Ether 2 tadi. Next. Kemudian ini adalah rentang IP yang akan diberikan ke klien, ke beberapa komputer yang kita akan bangun. Di sini bisa sampai 254 IP. Jika terlalu banyak bisa dikurangi, misalkan hanya sampai rentang host ID-nya 2 sampai 10 saja misalkan, ya. Artinya hanya bisa menampung 9 komputer di sini. Ya, ini kalau ingin diberi batasan. Oke, kita next. Kita next. Oke, selesai. Nah, setelah selesai maka tiba saatnya kita cek apakah komputer kita sekarang ini sudah dapat internet atau belum, yang tentunya hasil dari konfigurasi yang kita lakukan. Kita masuk ke komputer kita, klik di bagian settingan network and internet setting, ya. Karena di sini dipastikan dulu supaya dapat internet harus memiliki IP. Karena tadi secara DNS atau secara DHCP, maka di sini kita pastikan interface atau LAN card komputer kita memperoleh IP. Kita tunggu sebentar, ini ada sedikit down di komputer saya. Kita tunggu sebentar atau kita cancel dulu. Kita masuk ke check adapter option. Nah, ini LAN card komputer saya. Coba saya, kalau kita cek di bagian status belum ada IP yang diperoleh. Ini masih IP default dari komputer sebelum connect ke jaringan, maka kita sebaiknya lakukan disable, ya. Disable dulu. Kemudian kita enable kembali. Tujuannya untuk merefresh LAN card yang ada di komputer kita, jaringan lokal kita. Nah, sekarang kita cek kembali apakah sudah dapat IP. Klik kanan, status. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini sudah ada internet. Ini menandakan bahwa settingan kita berhasil dan dapat IP yaitu 192.168.10, host ID-nya 9. Nah, ini berarti konfigurasi kita berjalan dengan baik. Meskipun demikian, tetap kita perlu pastikan apakah komputer yang sudah terhubung ke jaringan lokal yang kita bangun itu bisa mendapatkan akses internet dengan baik, stabil atau tidak. Maka perlu kita pastikan lagi. Misalkan kita menggunakan dulu fitur terminal konsol yang ada di Windows, yang kita ketikkan command prompt atau CMD, kemudian kita ketikkan alamat situs yang akan kita tes, misalkan youtube.com. Oke, nggak ada masalah. Kemudian coba sekarang kita menggunakan aplikasi browser. Kita akses juga alamat YouTube-nya. Ya, ternyata konfigurasi dasar yang kita lakukan sudah berhasil memenuhi kebutuhan dasar jaringan komputer. Baik, itu yang bisa dijelaskan saat ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.